Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan-kawan, partai klasik dari channel Legenda Catur Dunia. Kali ini dimainkan oleh Carl Schrechter melawan Wilhelm Steinitz di tahun 1898, dimainkan di turnamen DSP Kongres ke-11 di kota Cologne di Jerman. Carl Schrechter memegang putih, Wilhelm Steinitz memegang hitam. Schrechter memulai permainan dengan pion E4, Steinitz bermain dengan pion E5 dan kuda C3. Schrechter bermain dengan Vienna opening. Wilhelm Steinitz pun meresponnya dengan kuda C6. Jika di posisi seperti ini kawan-kawan, kalau putih memainkan pion F4, ini adalah Vienna gambit. Biasanya kalau gambit diterima dengan pion pukul pion, selanjutnya putih akan melangkahkan kuda ke F3 untuk mengontrol peta H4. Tapi permainan kali ini Schrechter tidak memainkan Vienna gambit, melangkahkan gajah ke C4. Steinitz melanjutkan kuda F6, pion D3, kuda ke A5. Lanjut Wilhelm Steinitz menyerang gajah C4. Schrechter tidak memindahkan gajahnya mungkin ke peta B3, tapi dia memilih mengembangkan perwiranya yaitu kuda ke E2. Mengabaikan ancaman kuda terhadap gajahnya, Steinitz pun pukul gajah, pion pukul kuda, pion D6 lanjut Steinitz, dan Carl Schrechter pun rokade pendek. Gajah E6 mengincar pion C4, di backup dengan pion B3 dan pion C6. Mungkin tujuan langkah Steinitz ini adalah untuk persiapan mendorong pionnya ke peta D5. Tapi langkah ini merupakan langkah yang kurang akurat. Patut dipertimbangkan kawan-kawan, di posisi seperti ini hitam bisa memainkan gajahnya ke E7, persiapan untuk segera rokade. Tapi Wilhelm Steinitz memilih variasi pion C6. Schrechter melanjutkan menterinya ke D3 dan gajah ke E7, lanjut Steinitz. Coba kita analisa kawan-kawan, apabila di posisi seperti ini hitam tetap melanjutkan rencananya untuk mendorong pion D5, putih akan memukulnya dengan pion C pukul pion D5, dipukul balik dengan pion, kuda pukul pion, menteri ke E4, memberikan ancaman pada pion E5. Dengan variasi ini membuat posisi putih sedikit lebih baik. Oleh karena itu, Steinitz memainkan gajahnya ke E7 terlebih dahulu untuk mempersiapkan rajanya segera rokade. Schrechter melanjutkan pengembangan gajah ke G5, pion H6 mengancam gajah. Kira-kira langkah terbaik apa kawan-kawan yang harus diperbuat putih dalam posisi seperti ini? Apakah putih harus melanjutkan gajah pukul kuda? Jika langkah ini yang dipilih, nantinya hitam akan mempunyai sepasang gajah. Sebaliknya, putih mempunyai sepasang kuda. Secara teori, biasanya sepasang gajah lebih kuat daripada sepasang kuda. Dan langkah gajah pukul kuda inilah yang dipilih oleh Schrechter. Gajah pukul gajah. Tapi sekarang posisinya masih tertutup kawan-kawan. Tentu kuda jauh lebih lincah di situasi seperti ini. Kita lanjut saja langkah-langkah berikutnya. Apa yang bisa diperbuat oleh kedua pemain. Schrechter melanjutkan menggeser beteng ke D1, mengincar pion D6, di backup dengan gajah di E7. Dengan tekanan-tekanan dari Carl Schrechter hingga langkah ke-12 ini, memaksa Wilhelm Steinitz menunda rokadenya. Permainan berlanjut oleh Carl Schrechter memainkan pion C5, memaksa hitam untuk memukul pion C5 ini. Mau tidak mau hitam harus pukul pion C5 ini. Apabila hitam menolaknya dengan mungkin melakukan rokade pendek, maka pion C akan pukul pion D6. Tentu variasi ini akan merugikan bagi hitam. Wilhelm Steinitz pun pukul pion C5. Carl Schrechter menggeser menterinya ke G3, open serangan terhadap menteri. Sekaligus menteri mengincar pion E5 serta pion G7. Tentu saja kawan-kawan, dengan garbuan seperti ini, hitam tidak akan mampu untuk melindungi kedua pionnya ini dari ancaman menteri putih. Sebetulnya kawan-kawan, dalam posisi seperti ini, langkah terbaik bagi hitam adalah menutup ancaman dari beteng putih dengan gajah petak terang di D7. Hitam harus merelakan salah satu pion ini untuk dipukul menteri putih.
Jika menteri pukul pion di G7, gajah tinggal digeser ke F6. Ataupun jika menteri pukul pion di E5, hitam bisa melanjutkan untuk rokade. Di posisi seperti ini kawan-kawan, dengan garbuan dari menteri putih serta ancaman dari beteng putih, Wilhelm Steinitz menutup ancaman dari beteng dengan gajah di D6, menutupnya dengan gajah petak gelap. Schleicher pukul pion di G7, raja ke E7, membuka akses bagi menterinya untuk melindungi beteng yang ada di H8. Kemungkinan juga menteri akan digeser ke petak G8 untuk beradu menteri. Dalam posisi seperti ini kawan-kawan, Karl Schleicher menemukan ide brilian. Dia mengorbankan kuda di F4. Pengorbanan ditolak, Wilhelm Steinitz menggeser betengnya ke G8. Jika pengorbanan diterima dengan pion pukul kuda, putih akan mendorong pion E5. Setelah gajah pukul pion, menteri pukul gajah, menteri hitam ke B8 mengajak bertukar menteri. Menteri putih bisa digeser atau memukul pion yang ada di C5 skak. Dengan variasi seperti ini kawan-kawan, tentu putih akan jauh lebih baik daripada hitam. Tapi di posisi seperti ini, Wilhelm Steinitz menggeser betengnya ke G8. Schleicher melanjutkan kuda ke G6 skak, raja ke D7, dan Karl Schleicher melanjutkan langkah yang luar biasa dengan melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul gajah skak, raja pukul beteng, beteng ke D1 skak, ditutup dengan gajah di D5. Karl Schleicher melanjutkan menteri pukul pion skak, raja pun ke D7. Mungkin sebagian orang akan melanjutkan langkah berikutnya dengan pion pukul gajah, tapi tidak dengan Karl Schleicher kawan-kawan. Dia memukulnya dengan kuda. Sekarang hitam mempunyai dua pilihan untuk pukul kuda putih. Beteng pukul kuda di G6 atau pion pukul kuda di D5. Apabila di posisi seperti ini kawan-kawan, hitam memilih untuk pukul kuda yang ada di G6, putih akan memberikan skak mat dengan kuda ke B6 skak mat. Wilhelm Steinitz pun memilih pion pukul kuda di D5. Schleicher melanjutkan beteng pukul kuda skak, raja ke C6, kuda ke E7 skak, raja ke B6, dan diakhiri oleh Karl Schleicher dengan beteng ke D6 skak. Di sini Wilhelm Steinitz tidak melanjutkan langkahnya, dia menyerah di langkah ke-24. Saya akan tunjukkan dua variasi yang akan terjadi kawan-kawan apabila permainan tetap dilanjutkan. Variasi pertama yaitu menteri pukul beteng, menteri pukul menteri skak, raja ke B5, pion A4 skak, raja ke B4, menteri ke D2 skak, raja ke A3, menteri ke C1 skak, raja ke B4, kuda ke D5 skak, raja ke A5, menteri ke D2 skak, raja ke A6, menteri ke D3 skak, raja ke A5, dan menteri ke B5 skak mat. Jika hitam memilih untuk tidak pukul beteng dengan menteri, memilih raja ke B5, putih akan melanjutkan dengan pion A4 skak, raja ke B4, kuda ke D5 skak, raja ke A3, dan menteri ke A1 skak mat. Oleh karena itu kawan-kawan, setelah Karl Schleicher melangkahkan beteng ke D6 skak, Wilhelm Steinitz pun menyerah di langkah ke-24. Itulah kawan-kawan partai klasik yang saya ulas kali ini. Semoga partai dari Karl Schleicher dan Wilhelm Steinitz tadi memberikan inspirasi dan menghibur kawan-kawan semua. Sampai bertemu di video-video klasik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.